Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita pagi hari ini. Yang di rumah lambaikan tangan, kita berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang merasakan sungguh nyata kasih Tuhan? Haleluya. Mari kita sorakan. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Amin. Mari sama-sama katakan sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senam darah-Mu, Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Amin. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Allah kita. Kasih Allah sungguh besar. Amin saudara. Haleluya. Kasih-Mu yang sungguh besar.
Kau telah menebus kami Tuhan dengan darah-Mu di kayu salib. Haleluya Yesus. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anak-Mu. Bukan karena kehebatanku, Kau jadikan aku alat-Mu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Mari sama-sama katakan, dengan darah-Mu, dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anak-Mu. Bukan karena kehebatanku, Kau jadikan aku alat-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku.
bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Saatnya Tuhan Yesus kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Layakan kami Tuhan, ampuni segala dosa kelemahan kami Bapa. Layakan kami Tuhan Yesus untuk menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami sambut tubuh dan darah-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah. Kiranya Kau melayakan kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Sehingga ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, ada mujizat, ada kuasa, dan berkat-Mu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami siap terima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat penebusan-Mu. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur buat pengampunan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Haleluya. 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 Hallelujah.
kami dibaharui, hidup kami diampuni, hidup kami diselamatkan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, semua dosa-dosa kami telah Engkau hapuskan. Setiap umat-Mu yang telah makan dan minum tubuh dan darah Tuhan layak memperoleh mujizat dari Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan, semua penyakit kami telah Engkau sembuhkan oleh darah-Mu, oleh tubuh-Mu yang terpecah, dan oleh bilur-bilur-Mu penyakit kami sudah sembuh Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kembali kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sebagai ayat nats kita pada pagi hari ini di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10. Wahyu 12 ayat yang ke-10 saya bacakan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Di hari-hari terakhir ini, iblis selalu menyerang orang Kristen lewat dakwaan dan tuduhan-tuduhan yang membuat orang Kristen selalu merasa berdosa, selalu merasa tidak layak, selalu merasa feel guilty. Tuduhan merupakan senjata iblis yang paling sering digunakan untuk melemahkan iman percaya orang Kristen. Apa yang dituduhkan oleh iblis? Apa yang didakwakan oleh iblis? Ada beberapa hal yang patut kita perhatikan supaya kita mengerti tuduhan-tuduhan yang seringkali dilontarkan oleh iblis kepada kita, kepada orang-orang Kristen. Yang pertama, iblis mendakwa dosa dan kelemahan kita. Bila ada dosa dan kelemahan yang sudah kita akui di hadapan Tuhan, iblis kembali membuat kita mengingat apa yang telah kita lakukan, mengingat dosa apa yang kita perbuat. Dan itulah dakwaan iblis yang seringkali iblis lakukan di dalam kehidupan orang Kristen. Kemudian yang kedua, iblis mendakwa masa lalu kita. Masa lalu yang kelam adalah peluru utama iblis di dalam mendakwa orang-orang Kristen. Bila kita tidak layak di hadapan Tuhan karena telah berbuat dosa yang besar pada masa yang lalu, padahal kita sudah minta ampun dan kita sudah diampuni, inilah cara yang selalu dipakai oleh iblis. Dia membuat seolah-olah kita tidak pernah menerima pengampunan. Dan yang ketiga saudara, iblis mendakwa beratnya persoalan kita. Jika kita mulai menganggap Tuhan penyebab masalah yang kita hadapi, Tuhan di balik musibah yang terjadi, itulah tanda iblis sementara mendakwa dan menuduh orang Kristen. Kemudian yang keempat, iblis mendakwa sulitnya masa depan dan nasib kita. Jika kita selalu merasa takut melangkah, jika kita selalu merasa takut gagal, jika kita selalu merasa tidak berhasil, ketahuilah, iblis selalu menggoda kita, mendakwa kehidupan kita, supaya kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah melakukan yang terbaik buat masa depan kita. Semua dakwaan ini jika dilihat di dalam firman Tuhan, maka semuanya penuh dengan kepalsuan. Tidak ada kebenaran di dalam iblis. Demikian halnya dengan tuduhan-tuduhan yang dia lakukan, dengan dakwaan-dakwaan yang dia lontarkan. Tuhan Yesus sudah mati untuk segala dosa kita, dan Tuhan bangkit dari kematian, sehingga orang-orang yang di dalam Yesus sudah diberikan kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis, untuk mengalahkan setiap tipu muslihat iblis. Dan kita percaya oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita telah menang atas segala pengaruh iblis. Nah, apa yang harus kita perbuat untuk mengalahkan iblis? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen untuk bisa keluar sebagai pemenang di saat kita berperang melawan kuasa iblis? Yang pertama adalah tunduk kepada Allah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah
dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Merendahkan diri di dalam doa merupakan jalan utama untuk mendapatkan kemenangan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan merupakan jalan yang paling ampuh untuk bisa mengalahkan kuasa iblis. Kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Tuhan merupakan senjata kita untuk mengalahkan iblis. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkan iblis? Milikilah iman yang teguh. Mari kita buka 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iman yang teguh kita peroleh di saat kita membaca firman Tuhan. Iman yang teguh akan kita miliki di saat kita merenungkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan bahwa kita punya kuasa untuk mengalahkan iblis, maka percayalah itu benar, saudara. Iblis tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan orang yang selalu berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita rindu mengalahkan semua daya iblis, mari rajinlah membaca firman. Setialah merenungkan firman. Saya yakin dan percaya iblis akan keok di hadapan kita. Kemudian berikutnya, kenakanlah seluruh senjata Allah. Yang ketiga, kenakanlah seluruh senjata Allah. Mari kita buka Efesus pasal 6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa yang dimaksud dengan senjata Allah? Apa yang dimaksud dengan perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan ini? Perlengkapan senjata Allah tidak lain dan tidak bukan adalah hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam keadilan, dan melayani Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara, ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita hidup di dalam kekudusan, maka tidak ada lagi dakwaan iblis yang akan menyerang kehidupan kita. Kita percaya ketika kita hidup di dalam kekudusan, ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita hidup di dalam keadilan, maka kita mampu mengalahkan kuasa iblis di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menggenapi firman-Mu dalam kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk tidak lekas percaya terhadap dakwaan-dakwaan iblis. Karena kami tahu dosa kami telah Engkau ampuni Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang ada di rumah, kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati kesehatan kami Tuhan, berkati masa depan kami. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang terbaik akan Kau berikan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan kekurangan Tuhan. Kiranya mau Tuhan tolong, berkati mereka dengan kesembuhan, berkati mereka dengan kesehatan, pulihkan perekonomian mereka Tuhan, sehingga mereka dapat merasakan bahwa sungguh Engkaulah Tuhan, sumber berkat yang hidup. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini yang ditimpa dengan wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan kiranya Kau mau tolong, berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketabahan Tuhan, berikan mereka kesembuhan. Kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa penyakit Tuhan telah sembuhkan. Kami berdoa buat bangsa, negara, pemerintah kami. Kami berdoa buat kota kami tercinta Makassar Tuhan. Dan Kau memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah kami Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintah dengan baik. Nama Tuhan dapat dipermuliakan. Lindungi kami Tuhan yang berada di kota ini, sehingga kami bebas untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami, dengar dan kabulkanlah, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta dari persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian
mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Seru doaku, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan